Selamat siang, Pak. Mohon izin periksa dulu ya, Pak. Oh ya, baik Pak. Kenapa Pak? Iya, Pak. Memang 1 jam perlu, Pak. 1 orang perlu. Aduh, kayaknya Udah, Pak. kelamaan, Pak. Bapak nggak bisa masuk sampai ini oke dulu. Siang, Pak. Diperiksa Siang. dulu ya, Pak. Oh ya, baik Pak. Maaf, Pak. Mesti deket-deket, Pak. Aduh, nempel lagi, Pak. Maaf, Pak. Aduh. Pak, Maaf, aduh, maaf, Pak. bisul saya Pak. Kenapa bisulnya, Pak? Aduh, nggak tahu ini Pak, ini udah sebulan nih tapi, aduh, Ya, memang mengukurnya harus deket, Pak. aduh, tapi, Nggak kayaknya apa-apa, ini Pak. pecah Cepat. lagi bisulnya Pak. Ya udah, Pak. Dipecahin sekalian deh, Pak. Siang, Pak. Siang, Dites Pak. dulu ya, Pak ya. Oh ya Pak. Pak, diperiksa dulu, Pak. Perhatian, ada yang kabur tidak mau dites. Siang, Pak. Ya, siang Pak. Cek suhu dulu ya, Pak. Baik Pak, saya cukup di sini saja kan Pak? Cukup di situ saja, Pak. Tidak Oke. perlu dekat-dekat. Baik Pak. Ya. Baik, Pak. Sehat, Pak. Oke, makasih ya Pak. Silakan. Ya, mari Pak. Mari. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Chandra Natanael. Dalam kesempatan ini saya akan membahas alat thermal atau termografi, tepatnya kamera termografi handheld. Seperti yang kalian lihat di awal, dalam masa pandemi ini kita butuh alat yang lebih khusus untuk kebiasaan yang baru. Sebelum kita mulai membahas alat ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan tombol lonceng. Baik, sekarang kita akan buka Hikvision kamera termografi handheld. Seperti apa isinya? Kemasannya langsung kita buka seperti ini saja. Dan ada busanya. Kita tinggal buka seperti ini. Langsung handheldnya ada di sini. Atau termografinya. Tapi sebelum kita keluarkan termografinya, kita coba buka dus kecil yang warna putih ini terlebih dahulu. Apa saja isinya? Di bubble wrap hanya ada 2 power adaptor warna putih dan warna hitam ini. 2. Oke. Masing-masing power adapter sama kapasitasnya 5 volt 2 ampere. Bedanya di mana? Hanya beda di colokannya. Tuh ya, ini pipih. Bukan buat Indonesia. Lalu yang satunya lagi adalah yang seperti ini. Ini yang buat kita di Indonesia. Jelas ya? Tuh, oke. Hanya ini dan kabel USB yang model tipe 2 atau 3 ya. Dan juga kabel micro SD kecil ya. Ini masih tipe lama, bukan type C guys. It's okay. Hanya ini yang ada di box kecil ini. Baik, sekarang kita lihat, kita cek handheld termografinya. Ini kita singkirkan dulu biar lebih ringkas. Sorry ya. Oke. Pertama saya akan bahas dari bahannya dulu. Ini IP57. Standar IP57. Jadi terasa gripnya itu firm ya, mantap. Plastik tapi kayak ada karet-karetnya gitu, unsur-unsur karetnya gitu ya. Jadi lebih kokoh, kelihatannya padat terisi. Kita lihat bagian atasnya. Yang atasnya ini ada tutup cover yang bisa kita buka. Kita bisa buka, isinya ada 2 lubang untuk charging kabel, lalu sebelahnya adalah tempat slot micro SD-nya. Dan micro SD-nya ini sudah include, jadi kalau kalian beli alat ini sudah dapat micro SD-nya. Baik, kira-kira seperti itu. Dan tampilan depan udah otomatis infrarednya ada di depan sini. Dan tampilan sampingnya seperti ini. Ya.
bagian bawahnya ini ada drat 1/4 untuk kita bisa pasang menggunakan tripod. Bisa juga mini tripod, contohnya seperti ini. Alatnya saya peragakan sedikit. Kebetulan saya adanya ini, mini tripodnya nggak apa-apa ya. Ini universal karena drat 1/4, kalian bisa pakai segala macam tripod atau mini tripod. Ya, kira-kira seperti ini kita bisa taruh. Dan cukup nyaman ya alat ini. Ya, jelas. Oke, selanjutnya di tombol depannya ini ada tombol merah. Ini untuk apa, guys? Ini untuk foto. Jadi bukan untuk mengukur suhu. Beda dengan alat yang seperti yang ada di pasaran yang beredar. Kalau yang beredar pada saat kita mengukur suhu harus kita pencet terlebih dahulu. Tapi ini beda. Ini tidak perlu tekan. Ini alat tombol merah hanya untuk foto. Bila kita mau foto dan merekam apa yang kita ukur, kita baru tekan ini. Selebihnya kalau hanya untuk mengukur suhu, itu kita tidak perlu pencet apa-apa. Kita hanya cukup arahkan saja. Seperti itu. Saya harap ini clear. Lalu bagian depannya, bagian belakangnya, bagian layarnya, ini adalah layarnya. Cukup jelas ya. Ada layar. Di sini tulisannya, layarnya adalah 160 x 120 pixel ya. 160 x 120. Ada tombol atas bawah, tombol on dan masuk menu, dan ini tombol back, tombol return. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita coba nyalakan terlebih dahulu. Sekarang kita coba nyalakan alat ini terlebih dahulu. Ini membutuhkan waktu lebih kurang 8 detik dari mulai kita press sampai nanti alat ini bisa digunakan. Sekarang sudah nyala, kemudian kita coba lihat menu-menunya. Tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, tampilan layar di paling kanan atas ini adalah indikator baterai. Seberapa penuh baterainya, sebelahnya itu adalah indikator micro SD card. Dan micro SD card-nya sudah include pada saat kita beli alat ini. Sebelahnya lagi adalah indikator Celsius, dan kita bisa rubah ke Fahrenheit. Lalu untuk yang kiri atas ini adalah tampilan suhu yang bisa kita atur nanti pilihannya dari indikator yang warna hijau ini. Dan apa yang ada di hijau ini, coba kita tes. Ya, ini dia. Dia akan muncul di kiri atas angkanya. Kalau kita coba panaskan dulu ya, sambil kita panaskan. Nah, tombol yang merah ini adalah tombol dia auto tracking. Dia akan mencari suhu yang paling panas di area yang ada di layar. Dia akan tracking terus. Dan munculnya itu adalah di kiri bawah. Dan kita bisa setting, sebenarnya kita bisa pilih ya. Kita bisa tukar, maksimum itu bisa di atas, yang ada di tengah itu di kiri bawah. Kita bisa pilih. Tapi saya lebih nyaman suhu yang di tengah ini munculnya di kiri atas, karena angkanya lebih besar. Kita masuk ke menunya. Yang pertama, nah, picture. Ini adalah tampilan pada saat kita memfoto orang dan hasilnya kita save. Kita bisa filenya tersimpan di folder ini. Caranya adalah kita masuk saja dan kita coba buka, dan ini dia tampilannya. Oke, kita mundur. Kemudian rules. Untuk rule ini sendiri adalah tampilan kita bisa atur tanda panah hijau yang tadi di depan itu tulisannya, angkanya itu mau di kiri atas atau di bawah. Jadi ini dia, kita bisa atur-atur di sini. Seperti itu. Untuk rule setting ini adalah untuk mengatur dingin atau panas yang kita mau atur. Saat ini karena pandemi, prioritikan untuk hotspot. Kita mundur lagi. Kemudian untuk emissivity, nah ini adalah untuk mengukur permukaan yang kita mau ukur.
saat ini untuk default custom setting adalah 098. 098 menurut manual booknya itu untuk mengukur skin. Jadi kalau permukaan yang kita ukur adalah skin atau kulit, jadi dianjurkan menggunakan kode 098. Lalu berikutnya untuk rawer, raw, smooth atau smoother, ini sebenarnya di manual book bisa dilihat nanti. Jadi bila permukaan yang kita mengukur adalah mungkin tembok, kayu atau kaca, keramik, semua bisa dipilih di sini. Ya, buat saya kita sebenarnya ini logik ya. Ada gambar seperti kasar, semakin lama semakin halus. Ya, kita bisa pilih permukaan-permukaan apa saja yang kita mau ukur. Kita balik lagi. Berikutnya adalah mesh range. Karena ini alat adalah untuk mengukur manusia, jadi dia tidak bisa kita manualkan. Alat ini mengukur suhu dari 30 sampai 45 derajat Celcius. Lalu ada pallets, ini saya lengkap dulu, kita bahas bagian terakhir. Lompat lagi, next lagi ke alarm temperatur di setting 37.5. Itu settingan saya karena saya mengikuti anjuran dari pemerintah. Sebenarnya kita bisa atur secara manual, kita mau naikkan ke 38 juga bisa, atau kita mau setting alarmnya ini berbunyi bila pengukuran 37, bisa saja. Tapi kita kembalikan lagi ke 37,5 poin. Kemudian distance, saya naikkan dulu ya. Oke, ini dia distance. Untuk distance ini saat ini saya setting 2 meter. Tapi by data juga kembali lagi, alat ini bisa mengukur dari handheld ke permukaan. Yang paling efektif atau akurat adalah 20 cm sampai 2 meter. Itu tingkat akurasinya yang paling efektif. Khususnya berarti ini buat saya manusia ya, kita mengukur manusia. Jadi kita bisa setting nih 1 meter jaraknya supaya agak dekat, mungkin kondisi lapangan sempit bisa juga, atau setting 15 cm. Bahkan kita bisa setting 3 meter bila harus. Settingan terjauh di ini saya coba 50 meter bisa disetting. Mungkin alat ini bisa digunakan ke area mungkin yang gedung sesuatu yang tingginya sampai 50 meter dia sudah siapkan. Saya kembalikan ke 2 meter settingan saya. Kemudian unit bisa dirubah ke Celsius dan Fahrenheit seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Dan juga Kelvin. Kita kembali ke Celsius. Berikutnya adalah pengaturan waktu dan tanggal. Auto off, about, ini adalah versi atau firmware dari alat ini. By the way, alat ini bisa disinkron ke komputer, ke PC. Pada saat disinkron ke PC, otomatis PC akan mendownload driver alat ini untuk membaca ya, supaya mereka bisa komunikasi. Dan biasanya firmware-nya langsung terdownload. Jadi ini akan download firmware yang terakhir. Saya undur dulu. Berikutnya adalah format SD card. Format SD card ini untuk memformat isi dari micro SD-nya dianjurkan pada saat awal pertama kali untuk diformat. Lalu restore buat kita yang mau setting manufacturer ya. Terakhir saya balik lagi ke pallets. Karena ini adalah settingan yang defaultnya biasanya monokrom warnanya seperti yang awal tadi kita lihat. Lalu yang berikutnya adalah color yang ada seperti ungu ya, keungu-unguan. Tampilannya seperti apa? Kita bisa lihat. Ini dia. Tuh seperti itu ya. Yang kiri bawah dia akan tracking auto yang maksimal ya, apa namanya, yang paling panas di layar. Nah, ini saat ini maksimalnya 39.1. Sedangkan yang tengah ini kan karena ke tembok belakang, jadi suhunya 28 derajat atau 29. Kalau saya turunkan plus hijaunya, saya setarakan kayak ini, dia akan naik tuh ya, langsung ukur ya 38 poin atau 39 derajat. Nah, ini warnanya seperti ini guys. Seperti itu ya. Nanti saya akan
info lebih detailnya karena kita sedang pembahasan menu. Berikutnya adalah tombol paletnya atau warnanya kita bisa rubah. Warnanya agak biru ya, birunya lebih banyak, bukan jingga tapi dirubah jadi seperti red, green, blue. Ini sebenarnya CMYK. Oke, kita lihat. Nah, tampilan warnanya berubah. Dia lebih ke biru, hijau, kuning, dan merah. Dan yang paling panasnya dia akan berubah menjadi warna putih. Ya, warnanya beda, tangan saya juga beda. Seperti itu ya, tangan saya ini 36. Kalau kita rubah dia langsung auto tracking. Wah, ini 37 nih. Baterainya di sini yang paling panas. Oke, kira-kira sejauh ini seperti itu menu-menu yang ada di handheld termografi kamera ini. Selanjutnya kita tes langsung ke manusia. Kita perbandingkan seberapa akurat alat ini dengan termometer biasa dan seberapa cepat pengukurannya. Dan kemudian kita juga akan melakukan pengukuran ke permukaan, contohnya tembok. Pasti penasaran kan mau lihat seperti apa tampilan kalau kita mengukur suhu yang ada di dalam tembok. Yuk kita lihat. Sekarang kita akan ukur suhu dari dahi Tia. Kita lihat hasilnya 36,8. Dan setelah itu kita coba ukur dengan alat termografinya. Hasilnya 36,3, kira-kira 0,5 derajat perbedaannya. Tapi bisa kita lihat guys, seberapa cepat dia langsung bisa mendetek suhu tubuhnya. Kemudian kita ukur suhu tubuh saya sendiri, dan itu membutuhkan kira-kira kalau alat tradisional kan 2-5 detik, dan hasil pengukuran 36,7. Dan kita ukur langsung ya, tinggal digeser saja Hikvisionnya, dia langsung mendetek. Dan saya coba mundur lebih kurang 1 meter ke belakang, hasilnya turun kira-kira 0,5 derajat Celcius. Tapi kita bisa lihat seberapa instan dia mengukur. Sekarang saya sudah di dalam mall. Saat ini saya akan masuk membawa alat ini, pengen dapetin feel-nya. Kita akan lihat, rasakan seperti apa. Yuk kita masuk, kita lihat. Sebelum masuk saya nyalakan dulu terlebih dahulu, lalu langsung masuk. Sebelum masuk mall saya diukur dan saya ukur balik security, dan kita bisa lihat langsung tanpa mendekati dahi. Seluruh orang-orang yang saya ukur jaraknya lebih kurang 1-2 meter orang-orang yang saya ukur. Lalu saya rubah juga warna dari thermalnya. Saya ingin tahu seperti apa yang bisa terlihat di tampilan dalam kondisi orang banyak. Maksudnya saya mau tahu perbedaan mana yang lebih nyaman. Jadi kalian bisa komentar di bawah mana yang lebih nyaman. Kemudian saya juga ukur pegawai kasir. Ada beberapa kendala, ternyata plastik mika tidak dapat tembus guys. Jadi pegawai kasir yang menggunakan mika saya tidak bisa ukur, saya tidak bisa tembus. Dan juga kalau kita masuk ke toko yang ada plastiknya, kita juga tidak bisa ukur. Kemudian kita akan tes suhu yang berada di dalam tembok, dan kita bisa lihat perbedaan ekstrim. Saya sengaja mencari yang suhunya ekstrim antara AC dan tembok yang cukup hangat. Dan di sini kita bisa lihat detek yang warna biru tersebut atau warna keungu-unguan ini adalah jalur pembuangan pipa AC. Selanjutnya kita ukur dari kamar mandi. Saya sengaja nyalakan air panasnya dan saya redupkan sedikit cahayanya. Alhasil sedikit ada gradasi, tapi saya tunjukkan sedikit, ternyata pipa air panas saya melintang. Bangunannya ya miring seperti itu, diagonal. Nah, bersyukur dengan alat ini, next kalau saya ingin bor atau renovasi kita bisa tahu. Lanjut, karena ini panel utama, bisa jelas sekali tegangan listrik ini yang paling besar karena mensuplai seluruh gedung. Baik guys, setelah kalian lihat, bagaimana menurut kalian dengan alat ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Kesimpulannya dari alat ini adalah, buat saya ini alat cukup nyaman di masa-masa pandemi seperti ini. Pertama yang perlu kita perhatikan, kita tidak perlu terlalu dekat dengan orang yang kita ukur suhu tubuhnya, karena bisa berjarak 2 meter, cukup jauh ya, sudah memenuhi kriteria dengan alat ini, dan kita sudah bisa mendetek orang tersebut suhu tubuhnya. Yang kedua adalah
Bagaimana bila masa-masa seperti ini sudah selesai? Kita masih tetap bisa gunakan karena kita terbantu juga bila kita ingin tahu kondisi, misalnya bicara pipa, jalur kabel yang ada di dalam tembok atau di dalam kayu, alurnya kemana, alat ini bisa menembus melalui sumber energi tersebut. Yang terakhir buat saya, siapa saja yang perlu alat ini? Bisa dikatakan hampir semua, bukan hanya rumah sakit, gedung-gedung besar, tetapi orang yang butuh social distancing atau menjaga jaraknya tapi tetap ingin atau harus mengukur suhu tubuh orang yang datang ke tempat mereka, alat ini sangat ideal dan sangat cocok. Kembali lagi, jangan lupa bila kalian ingin mencari alat ini, lihat link di bawah supaya kalian tidak sulit lagi mencari barangnya di mana. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Chandra Nathanael dari Mata Amatir. Terima kasih.